Selamat malam, Bapak Ibu-ibu yang kami hormati. Sugeng dalu para sederek-sederek, para kadang para sentana ingkang minulya. Ing dalu menika kita pepanggihan malih kalian Pakde Yon wonten acara ngudharasa tingsir wengi. Ingkang dalu menika badhe mbabal lan nerasaken menapa ingkang kula janjikaken kala wingi inggih menika ginelung tri perkara, yaitu tiga tugas atau tiga pengabdian dari Patih Suwondo atau yang disebut Bambang Sumantri kepada rajanya, yaitu Prabu Arjuna Sosrobau, yang tertera dalam lagu Dananggulo yang kemarin sudah Pak Yon muat pada video sebelumnya. Nah, mulainya dari awal ya, dari masa kecilnya, dari keluarga Bambang Sumantri dan adiknya atau kembarannya yaitu Bambang Sukosrono. Nah, ceritanya demikian ya. Jadi pada zaman dahulu tinggallah di sebuah pertapaan seorang resi namanya Suwandagni ya. Suwandagni itu bahasa kawinya, kalau di Jawa bisa dibaca Suwondo Geni. Itu ayah dari Bambang Sumantri dan Bambang Sukosrono ya. Mereka anak kembar yang sebelumnya Resi Suwandagni atau Resi Suwondogeni sudah lama tidak mempunyai anak dari perkawinannya dengan seorang dewi ya. Istrinya seorang dewi namanya Dewi Darini ya. Dari seorang dewi itu dari keturunan dewa, dari ayahnya Sambu Jana ya, itu dewa Sambu Jana. Kemudian mereka dikaruniai dua anak kembar, yaitu Bambang Sumantri yang sangat tampan, sangat cakep ya. Kalau di dalam pewayangan yang Anda kenal barangkali semacam Arjuna ya, atau Permadi Arjuno. Kemudian kembarannya, adiknya ini kalau di dalam sastra Jawa dikatakan rupane Kuciwo ya. Kuciwo sini semacam penghalusan ya, bahasa halus dari cacat ya, cacat atau katakanlah tidak sempurna, karena satunya ganteng cakep tapi satunya itu tidak sempurna atau bahkan serupa dengan raksasa ya. Jadi sangat katakanlah barangkali sangat buruk rupa, tapi inilah nanti janji dari Resi Suwondo kepada dewa bahwa apapun yang diberikan kepada mereka harus dipelihara dengan baik ya. Kemudian mereka berdua ini hidup ya rukun di sebuah pertapaan di daerah pegunungan ya. Mereka berolah krida atau mungkin kalau sekarangnya bermain silat atau bermain bela diri begitu. Dan ternyata memang Sukosrono, adiknya yang cacat atau yang berupa raksasa ini hebat ya, mempunyai bakat-bakat yang lebih unggul dari Bambang Sumantri yang tampan ya. Nah, kemudian ketika mereka menginjak dewasa ini Bambang Sumantri bercita-cita ingin ya mengabdi kepada seorang raja ya. Jadi ingin menjadi seorang tentara lah, kalau sekarang jadi seorang prajurit. Dia ingin menjadi seorang panglima tentara ya. Dan pergilah Sumantri sendirian, sementara
Sukosono masih tinggal dengan ayahnya yang seorang resi ya. Kemudian pergilah Bambang Sumantri ke sebuah kerajaan ya, yang namanya kemarin sudah disebut, itu rajanya Prabu Arjuna Sosrobahu ya. Kerajaannya Maespati ya, kerajaan Maespati, di mana kemudian Bambang Sumantri ini diangkat menjadi seorang prajurit ya, prajurit yang biasa ya, mungkin masih rendah ya. Kemudian untuk menanjak karirnya tentu harus banyak melakukan pengabdian atau tugas-tugas yang penting ya. Nah, kemudian setelah Bambang Sumantri berhasil ya sebagai seorang tentara ya, seorang prajurit yang tangguh juga ya, akhirnya diangkat menjadi panglima ya, panglima tentara. Kemudian pada suatu saat ada sebuah sayembara di kerajaan Magadha bahwa seorang putrinya, seorang putri dari Raja Magadha ini akan dibuat sayembara ya. Siapa yang memenangkan sayembara ini boleh mempersunting ya, mempersunting putri dari Raja Magadha. Namanya ya Citrawati ya, namanya Citrawati atau Dewi Citrawati ya. Ini putra dari atau putri dari Raja Magadha ya. Raja Arjuna Sosrobahu ya, atau Prabu Arjuna Sosrobahu mengutus ini Sumantri, Bambang Sumantri, untuk mengetes kemampuan panglima tentaranya ini, apakah berhasil mengalahkan raja-raja yang lain, dan ternyata berhasil ya. Jadi akhirnya Bambang Sumantri memenangkan pertandingan melawan raja-raja muda yang lain ya, sehingga Dewi Citrawati diboyong ya, dibawa ke kerajaan Maespati untuk diserahkan kepada Prabu Arjuna Sosrobahu. Tetapi dalam perjalanan waktu, Bambang Sumantri ada semacam keinginan ya, bahwa dia ingin melihat kemampuan rajanya ini apakah benar-benar lebih sakti daripada dirinya, sehingga dia ingin mencobai ya untuk kemampuan rajanya sendiri ya, yaitu dengan tidak menyerahkan Dewi Citrawati ini kepada rajanya, sehingga terjadi ya pertempuran lah ya, siapa yang akan unggul ya. Dan akhirnya Bambang Sumantri kalah ya dalam pertempuran itu, karena Raja atau Prabu Arjuna Sosrobahu ini memang sakti ya, dan waktu itu mengalahkannya memang juga agak berimbang lah pertempuran mereka itu. Dan akhirnya kelebihan dari Prabu Arjuna Sosrobahu, dia bisa Tiwikromo ya, dia menjelma menjadi seorang raksasa yang sangat besar, yang akhirnya mengalahkan Bambang Sumantri. Nah, terus untuk berikutnya kemudian Dewi Citrawati diserahkan kepada rajanya. Kemudian tugas yang kedua ini, tugas setelah ini persoalan selesai, jadi Dewi Citrawati sudah dipersunting oleh Prabu Arjuna Sosrobahu. Ini Prabu Arjuna Sosrobahu membuat tugas yang kedua, yaitu untuk memindahkan taman. Taman ini ada dua macam nih, dalam sastra ada dua ya. Ada yang menamakan Taman Sriwedari ya, kayak nama taman di Solo barangkali. Ada yang menyebut Mairokoco ya, Taman Mairokoco. Ini tidak sembarangan, tamannya bukan di Solo atau di Jakarta ya, tapi di Kayangan ya. Di Kayangan itu kalau di dalam pewayangan semacam ya dekat-dekat surga lah gitu ya, karena dia angkasa atau di langit ya. Ya ini semacam pekerjaan yang katakanlah mustahil bagi seorang biasa ya, kalau tidak sakti benar. Nah, pada waktu itulah ya, waktu
eh, Bambang Sumantri mengabdi kepada Raja Arjuna Sosrobahu, adiknya ini selalu bertapa ya. Dia suka bertapa, adiknya yang cacat nih, yang berupa raksasa kecil ini. Dan akhirnya si Sukosrono ini mendapat semacam hadiah lah ya, kayak diangkat sebagai pegawai. Nah ini diangkat pegawainya di Kayangan juga ya. Jadi menjaga taman, kebetulan taman yang akan diminta dipindahkan oleh Raja Arjuna Sosrobahu ini, di Taman Sriwedari atau Taman Mairokoco ya. Itu milik seorang dewa Kamajaya. Istrinya itu Dewi Ratih. Ini pasangan Kamajaya dan Dewi Ratih ini sebuah pasangan yang menjadi katakanlah lambang cinta, lambang asmara di dunia lah kan ya, di dunia manusia maupun dunia kadewatan atau dewa. Nah akhirnya ini pada waktu itu Bambang Sumantri mengeluh ya, waktu bertemu adiknya ya, itu mengutarakan masalah ini, bahwa dia mendapat tugas yang katakanlah tidak akan mungkin ya, memindahkan taman di Kayangan untuk dibawa turun ke bumi ya. Nah tapi adiknya ini sangat sayang sama kakaknya, sangat cinta ya. Dia maunya sebenarnya ingin kumpul dengan kakaknya untuk bersatu ya, karena mereka kakak beradik, apalagi Bambang Sukrosono itu tidak punya teman karena temannya pada takut ya, dia raksasa, jadi barangkali orang pada segan atau takut ya, atau malu gitu ya berteman dengan dia. Jadi kemana-mana dia sebenarnya ingin bersama-sama ya, ingin. Tapi karena tugas juga, Bambang Sumantri juga perasaan saya sedang bertugas ya Dek ya, jadi barangkali nanti suatu saat ya mungkin kamu bisa bersatu dengan kakak ya begitu. Nah akhirnya setelah Bambang Sukosrono mendengar keluhan kakaknya ini, akhirnya Bambang Sukosrono menyanggupi untuk mencoba membujuk ya, atau meminjam katakanlah ya, meminjam istana, bukan istana, meminjam taman ya, Taman Mairokoco atau Taman Sriwedari ya, milik Dewa Kamajaya, barangkali untuk dipinjam beberapa hari begitu ya, karena ujiannya juga sebenarnya hanya untuk memindahkan, barang tidak harus dimiliki tapi dipindah dari Kayangan untuk dibawa ke kerajaan Maespati. Nah, sifatnya rajanya juga sebenarnya untuk mengetes kemampuan ini juga, kemampuan Bambang Sumantri ya. Nah akhirnya ternyata Bambang Sukosrono berhasil ya meminjam dengan membujuk Dewa Kamajaya untuk meminjamkan tamannya untuk dipinjam ya, dipindah dari Kayangan, dipindah ke bumi ya, ke Arcapada, kalau dalam istilah wayang itu Arcapodo atau Marcopodo ya. Jadilah taman itu pindah ke kerajaan Maespati ya. Nah dalam pekerjaan ini kemungkinan ini Bambang Sukrosono kelelahan atau capek karena harus mengumpulkan segenap daya upayanya, segenap tenaganya untuk memindah sebuah taman yang tidak gampang ya, tidak setiap orang bisa memindah. Tapi akhirnya berhasil ya. Nah pada waktu itulah, ketika taman sudah terhampar di kerajaan Maespati, maka permaisuri raja ya, itu Dewi Citrawati ya, ingin melihat-lihat taman, bagaimana eloknya taman yang berasal dari Kayangan ini. Dan memang luar biasa kan itu taman dewa ya, jadi sangat indahnya, mungkin tidak ada duanya ya di dunia ini, sehingga Dewi Citrawati sangat terkesannya, sangat terpesona, jalan ke sana kemari ya, melihat setiap sudut taman. Dan pada suatu saat terkejutlah dia, karena di bawah pohon dia melihat seorang raksasa
Bajang atau raksasa kerdil. Itulah sebenarnya tadi Sukosrono yang kelelahan memindahkan taman, lalu tertidur di bawah pohon, ya tidak menyadari kalau dia ketahuan manusia atau ketahuan Dewi Citrawati yang merupakan permaisuri raja. Sehingga Dewi Citrawati berteriak-teriak ketakutan, balik ke istana, mengadu kepada suaminya, kepada Raja Arjuna Sosrobau, ya. Sehingga Raja Arjuna Sosrobau marah, ya. Sehingga dipanggil itu si Bambang, ya, Bambang Sumantri. Panggil dan seolah-olah dimarahi lah gitu. Kamu bisa memindah taman tapi ada raksasa kamu biarkan ada di situ. Sehingga Dewi Citrawati ketakutan, ya, atau shock, ya, berapa itu shock, ya. Nah, sekarang kamu saya kasih tugas. Nah, ini tugas ketiga, ya. Tadi tugas pertama meminang Dewi Citrawati, tugas kedua memindahkan taman, ini tugas ketiga membunuh raksasa ini, raksasa kerdil ini, ya. Jangan khawatir nih, saya kasih pusaka kamu, ya, pusaka Senjoto Cokro atau Cakra, ya, seperti senjatanya Kresna, ya, Bathara Kresna, Cakra, semacam anak panah, ya. Nah, bukan main terkejutnya Bambang Sumantri karena diperintahkan untuk membunuh adiknya sendiri, ya. Dan di sini juga kesalahan dari Bambang Sumantri, ya, barangkali dia malu mengakui punya adik yang berupa raksasa, ya. Yang seharusnya dia katakan itu adik saya, ya. Mungkin karena tadi dia membantu saya memindah taman karena capek, jadi ketiduran di situ. Nah, tidak berani Bambang Sumantri mengatakan hal yang benar ini, ya. Yang dia lakukan adalah menerima pusaka Cakra itu untuk membunuh adiknya sendiri. Begitu, ya. Jadi dari berikutnya kemudian Bambang Sumantri mendatangi adiknya membawa pusaka Cakra yang pemberian Raja Arjuna Sosrobau, ya. Kemudian terjadi dialog, ya, yang cukup menyayat hati sebenarnya, karena kakak beradik ini yang adiknya mau dibunuh. Ya, sebenarnya si Bambang Sumantri juga tidak tega juga untuk membunuh adiknya. Sehingga terjadi dialog, ya, kurang lebih begini, ya. Ya kakak, ya, kalau mau bunuh aku bunuh sajalah. Saya rela, ya. Saya rela mati, ya. Demi katakanlah cita-cita kakak, ya, cita-cita kakang, ya, kalau orang Jawa kakang, cita kakang untuk menduduki jabatan yang penting, ya, di kerajaan ini, menjadi patih. Terus si Bambang Sumantri juga saya tidak tega, adik, ya, karena ini hanya perintah raja, ya. Terus terjadi, ya, sebenarnya satunya keberatan juga untuk membunuh, jadi katakanlah agak alot, ya. Tapi akhirnya Sukosrono sendiri yang mengambil inisiatif, ya. Jadi dengan mengambil, ya, atau merebut pusaka Cakra itu langsung dihunjamkan, ya, ditusukkan ke dadanya, sehingga tewaslah Bambang Sukrosono, ya, di tangan kakaknya sendiri Bambang Sumantri, ya. Nah, pada waktu itu sebelum hilang, ya, jadi badan dan sukma Bambang Sukosrono itu nanti lenyap, ya. Nah, sebelum lenyap si Bambang Sukosrono berpesan bahwa nanti dia akan menunggu kakaknya ini untuk masuk surga, akan menunggu dia. Jadi dia tidak mau masuk surga sendiri. Bambang Sukosrono akan menunggu kakaknya nanti dalam suatu saat, ya. Suatu saat itu nanti kakaknya akan tewas juga. Dan itu sudah diramalkan, ya. Nanti akan terjadi peperangan besar. Bambang Sumantri akan menghadapi raksasa, ya. Raksasa itu nanti namanya
Rahwana. Rahwana atau Dasamuka, di mana raksasa ini berkepala 10. Wah, itu yang sangat sakti ya. Disitulah nanti Bambang Sumantri akan meninggal digigit oleh Dasamuka atau Rahwana. Diceritakan bahwa disitulah Bambang Sukosrono ya itu manjing atau kalau diartikan itu tinggal ya, tinggal atau menempel di gigi ya, di gigi atau di taringnya Rahwana atau Dasamuka, sehingga tewaslah nanti Bambang Sumantri dalam pertempuran antara kerajaan tadi Maespati, yaitu antara Prabu Arjuna Sosrobahu dengan Raja Alengka ya, Raja Alengka yang rajanya tadi Dasamuka ya. Dan akhirnya nanti Prabu Dasamuka juga bisa dikalahkan oleh Prabu Arjuna Sosrobahu. Nah, demikian sekilas kisah. Barangkali nanti ada yang perlu dipertanyakan, silahkan tanyakan di bawah video ya. Di video bisa di like, di subscribe, bisa di share, bisa komen ya. Kita ada komen, Bapak Ibu bisa bertanya atau request ya, barangkali cerita apalagi yang perlu kami sampaikan dalam video berikutnya. Atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Para sedherek, para kadang, para mitra, para sentono, makaten pepengahan kita dalu menika wonten ing acara Udarasa Tingsir Wengi. Kita pinanggih malih wonten wekdal sanes. Mugi tansah manggiha widodо nirsambikala. Matur nuwun.